Halo sahabat investor, ketemu lagi dengan saya Maria dan rekan saya. Kusmiatun, selamat jumpa di Maria and Kus Channel. Oke, sahabat investor, hari ini kita akan membahas tentang prospektus PT Jaya Suarasa Agung Tbk. Jadi kita hari ini akan kupas tuntas perseroan. Yang pertama Betul. kita akan bahas itu emiten perusahaan. Yang kedua kita akan bahas informasi IPO. Ketiga kita akan bahas rencana penggunaan dana. Keempat, kita akan bahas struktur permodalan. Kelima, kita akan bahas posisi saham sebelum dan sesudah IPO. Nah, adapun ringkasan emiten. Jadi kegiatan usaha utama perseroan itu bergerak dalam bidang usaha industri makanan ringan yang berkedudukan di Tangerang. Jalan kantor pusatnya ada di Jalan Parung Panjang nomor 68, Kampung Bunga, Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten ya. Jadi terus tentang informasi IPO. Nah, penawaran ini akan dilakukan di tanggal 2 November 21 sampai 8 November 21. Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Lembar saham yang akan diterbitkan sebanyak 240.300.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 atau sebesar 21,87% dari modal disetor. Adapun harga penawaran berkisar di Rp335 sampai Rp360 dan total dana yang terkumpul diperkirakan sebesar 86,5 miliar. Jadi total aset per 30 Juni 21 sebesar 267,6 miliar. Laba per 31 Juni 21 itu sebesar 3,4 miliar. Adapun rencana penggunaan IPO itu sebesar 52,65% itu untuk pengembangan usaha perseroan, terutama untuk pembangunan pabrik. Terus sebesar 37,54% itu untuk pembelian dan instalasi mesin produksi perseroan. Dan sisanya 9,81% itu untuk modal kerja, misalnya untuk beli bahan baku. Adapun struktur permodalan itu sebelum penawaran umum itu eh, modal dasar sebesar 2 miliar Miliar ya. 292 juta lembar saham atau sebesar 114,6 miliar rupiah. Modal ditempatkan di stok penuh atas nama Anwar Tai sebesar 27,9 miliar atau setara 65,17%. Alexander Anwar sebesar 3.990.000.000 atau sebesar 9,29%. Lydia Anwar sebesar 3.990.000.000 atau sebesar 9,29%. Andrew Sanusi sebesar 2.993.000.000 atau sebesar 6,97%. Susanto sebesar 2.985.000.000 atau sebesar 6,95%. Harno Hashim sebesar 997 juta atau setara 2,33%. Nah, sesudah penawaran umum itu posisinya Anwar Tai menjadi 50,92%, Alexander Anwar menjadi 7,26%, Lydia Anwar menjadi 7,26%, Andrew Sanusi sebesar 5,45%, Susanto menjadi 5,43%, dan Harno Hasim sebesar 1,81%. Adapun jadi saham yang beredar itu sebesar 21,87%. Nah, posisi saham sebelum dan sesudah IPO. Modal di setor sama ya, sebanyak 2.292.000.000 saham atau sebesar 114 miliar,6 rupiah, dan sudah penawaran umum masih tetap sama angkanya, jadi sebesar 114 miliar 600 juta rupiah. Kemudian kita akan kupas tuntas tentang perseroan mengenai satu perusahaan anak, kedua dari segi fundamentalnya, ketiga rasionya, keempat book value dan PER, kelima itu kesimpulan. Nah, keterangan tentang anak perusahaannya ya, itu ada dua, yaitu yang bernama AFI, itu fungsinya sebagai distributor, kepemilikan saham itu 99,9%, dan TBS itu fungsinya sama sebagai distributor dan kepemilikan saham 99,8%.
Dengan ini fundamentalnya yang berupa, kita bahas tentang laporan posisi keuangan dulu ya. Pertama kita sekarang mau bahas tentang laporan laba rugi. Jadi laba rugi, kita mulai bahas tentang penjualan neto. Penjualan neto per 31 Maret 21 itu sebesar 77,1 miliar. Ada kenaikan dari per 31 Desember 20 sebesar 15,1 miliar atau sebesar 16%. Jadi ini kenaikan ini disebabkan oleh situasi seasonal perayaan Idul Fitri yang tidak sebesar tahun lalu, yang disebabkan oleh pandemi. Terus adanya arus mudik yang jauh berkurang karena pembatasan lalu lintas trans kota oleh pemerintah. Beban pokok juga ada penurunan penjualan ya sebesar per tanggal 31 Maret 21 itu sebesar 57,6 miliar. Jadi ada penurunan sebesar 14,9 miliar atau setara 21%. Ini karena disebabkan sejalan dengan tren penjualan turunnya penjualan pada Q121 karena dampak pandemi. Otomatis laba kotor juga ada penurunan per tanggal 31 Maret 21 itu menjadi 19,4 miliar atau turun sebesar 241 juta setara 1%. Penurunan ini juga terutama disebabkan oleh efek restrukturisasi dan reformulasi serta efisiensi pemakaian bahan baku. Secara keseluruhan laba rugi periode berjalan itu turun sebesar 1,4 miliar atau turun 96,7 juta dari periode 31 Desember 20 atau sebesar 17% ya. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada tahun tersebut. Adapun ada penghasilan komprehensif lain, ada penurunan sebesar minus 832 juta. Jadi ada penurunan sebesar 927 juta. Penurunan ini termasuk perhitungan biaya aktuaria karyawanan. Terus secara keseluruhan laba rugi konferensi periode berjalan itu sebesar 2 miliar 200 juta atau turun ada kenaikan sebesar 376 juta atau setara 21%. Jadi kenaikan ini karena adanya kenaikan pada pengukuran kembali pada imbalan kerja pada penghasilan komprehensif lain pada periode per 30 Maret 21. Walaupun Mbak Kus ini walaupun penjualan neto turun, semua turun, tapi laba rugi secara keseluruhan masih ada untung 2,2 miliar ya. Mengenai laporan neracanya gimana Bu tentang aset dan liabilities? Oke, untuk laporan posisi keuangan ini untuk dari segi fundamental ya Bu ya, dari perseroan ini kita lihat dari total aset ya. Sebentar, ini merupakan summary, kita lihat dulu dari deskripsinya. Nah, dari segi total aset di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan di 3 bulan pertama ya, kemudian di 30 Juni 2021. Di sini akan saya sebutkan untuk aset lancar di tahun 2021, di 2020 di awal ya. Di sini dari sejumlah 202 miliar turun di tahun 2021 menjadi 175 miliar sekian. Jadi ada selisih 26 miliar yang ini merupakan penurunan. Nah, ini penurunan ini disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian aset dan pembangunan pabrik. Dari segi aset tidak lancarnya, di sini di 2018 naik, di 2019 kemudian di 2020 naik juga. Nah, tahun 2021 di sini ada kenaikan dari tahun 2020, jadi selisihnya ada 19 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pembelian fix aset berupa tanah di Sumedang dan renovasi serta pembangunan pabrik di Legok. Jadi dari total aset di sini ada selisih 6 miliar dari tahun 2020 dengan triwulan pertama di tahun 2021, yaitu penurunan ini disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian aset dan pembangunan pabrik. Jadi kalau dilihat dari total aset mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini di tahun 2018
di tahun 2019-2020 ya, tapi di 2021 ini di triwulan pertama dan di 30 Juni mengalami penurunan ya Bu ya. Jadi selaraslah dengan liabilitas yang juga mengalami kenaikan. Kemudian untuk liabilitas, dari segi liabilitas di sini dilihat di tahun 2018, 2019, 2020 memang mengalami peningkatan. Tapi di 2021 di sini mengalami penurunan. Di sini ada selisih 9 miliar yaitu sebesar 4%. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran supplier untuk kebutuhan produksi. Itu untuk liabilitas jangka pendeknya. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang di tahun 2018, kemudian 2019, 2020. Nah, ini 2018 ke 19 ada mengalami kenaikan, kemudian penurunan di 2020 dan triwulan pertama juga mengalami penurunan sebesar 450 juta ya. Di sini penurunan dikarenakan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja. Jadi totalnya kalau kita lihat di tahun 2020 dengan Maret di 31 Maret 2021 di sini mengalami penurunan, ini terutama disebabkan oleh pembayaran supplier untuk kebutuhan produksi dan penurunan liabilitas. Yang perlu diperhatikan di sini ada liabilitas yang jangka pendek ya Bu ya. Karena porsinya sangat besar, ini ditutup di 215 miliar nih liabilitas jangka pendeknya. Ini jadi setelah kita teliti dengan seksama, porsi utang jangka pendek terbesar ada di utang bank yaitu bank OCBC sebesar 131 miliar rupiah yang akan jatuh tempo di 1 April 2022 dan utang usaha perseroan. Ini dari segi liabilitas. Untuk ekuitas sendiri, dari segi ekuitas di sini kalau dilihat di tahun 2018 mengalami penurunan di 2019, kemudian 2020 penurunan juga. Tapi di 2021 ini di triwulan pertama mengalami kenaikan ya, dari 25 ke 28. Kemudian di 30 Juni juga mengalami kenaikan menjadi 51 miliar. Ini karena ada tambahan modal di store untuk segi ekuitas. Ini mungkin untuk segi fundamental ya Bu. Untuk arus kas, tolong bisa dijelaskan Bu posisinya bagaimana untuk arus kasnya? Ya, baik Mbak Krus. Ini saya lihat arus kas dari aktivitas operasi itu saldonya cuma sebesar 1 miliar. Itu pemasukan terutama dari penagihan piutang dan pembayaran itu untuk juga untuk kepada pemasok dan untuk biaya karyawan. Terus arus kas dari aktivitas investasi itu saldonya sebesar 17 miliar. Jadi arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari perolehan aset tetap sebesar 10,1 miliar. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan itu saldonya sebesar 12,1 miliar. Yang berasal dari arus yang diperoleh dari arus kas aktivitas pendanaan tersebut terutama dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar 51 miliar. Ini saya juga agak deg-degan nih Bu, mengingat hutang jangka pendek yang begitu besar di atas 200 miliar ya, dengan arus kas sebesar ini. Bagaimana dengan rasio-rasionya ya Bu ya? Coba Ibu bisa jelaskan nggak Bu? Boleh Bu. Untuk rasio kita lihat dulu perbandingan PER dan PBV dulu ya Bu ya. Dari earning per share-nya ini kita lihat untuk laba perusahaan yang dibagi dengan per lembar sahamnya kita dapatkan untuk perseroan ini yaitu 3,65 di sini. Jadi semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun maka perusahaan tersebut sebenarnya semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh ya. Jadi apabila suatu saham memiliki nilai IPS 3,65 maka saham tersebut menghasilkan laba sebesar 3,65 setiap lembar sahamnya. Terus kemudian untuk PER sendiri yaitu price to earning ratio kita lihat
Di sini didapatkan 98,63. Jadi menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Ini dari nilai IPS ya. Kemudian untuk nilai analisa PER sendiri, suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dengan industri yang sejenis ya Bu ya. Jika PER lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah. Jadi saham dengan PER yang rendah paling banyak diminati para investor. Kemudian kita lihat untuk book value. Book value di sini untuk perseroan ini kita dapatkan 29,37. Ini kita ambil per tahun 2020 ya Bu, angka-angkanya. Kemudian untuk back value sendiri itu nilai atau harga buku per lembar dari suatu saham yang diterbitkan. Book value per lembar saham yang diterbitkan pada dasarnya mewakili jumlah aset atau ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Mengetahui book value dari suatu saham bukan saja penting untuk mengetahui kapasitas dari harga per lembar suatu saham. Ini penting untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan wajar atau tidak harga saham di pasar ya. Ini untuk nilai book value-nya. Kemudian untuk nilai price to book value. Nah, di sini didapatkan nilai Rp12,25. Untuk rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, untuk price to book value sendiri digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Jika misalnya price to book value-nya sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih atau perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. Price to book value rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau undervalued. Investor disarankan untuk mencari saham dengan nilai price to book value yang lebih rendah daripada rata-rata PBF pada industri sejenis. Ini perbandingan nilai PER dan PBV ya. Kemudian untuk kita membahas mengenai rasio per 30 Juni 2021 dari segi profitabilitas dan solvabilitas. Dari nilai return of equity sendiri di sini saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Semakin tinggi nilai ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik. Biasanya investor memilih perusahaan dengan ROE yang tinggi karena perusahaan tersebut dapat mengelola modalnya sehingga menghasilkan laba yang besar. Untuk perseroan ini kita dapatkan nilai ROE per 30 Juni 2021 sebesar 5,23%. Untuk nilai ROA, nah nilai ROA sendiri itu laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva ya Bu ya. Jadi seberapa efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan sejumlah laba. Dari perseroan ini kita dapatkan nilai ROA sebesar 1%. Nah, kemudian untuk solvabilitas. Dari solvabilitas untuk nilai debt to asset ratio kita dapatkan 0,81. Membandingkan total hutang dengan total aset perusahaan itu adalah bagaimana kita mencari DAR. Semakin kecil nilai DAR, semakin sedikit utang yang digunakan perusahaan untuk memperoleh aset. Rasio DAR yang sehat atau baik umumnya lebih kecil dari 1 kali atau di bawah 100% ya Bu ya. Kemudian untuk nilai DAR sendiri ini rasio untuk melihat seberapa besar utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Dari perseroan ini kita dapatkan nilai DAR-nya 4,25. Nah, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki DAR di bawah 1, tapi di sini kita dapat 4,25. Hal ini menunjukkan utang yang masih dalam toleransi ya Bu ya.
kalau di atas tuh satu berarti utang suatu perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. Tapi kalau di bawah satu berarti utang suatu perusahaan lebih kecil daripada ekuitasnya. Ini adalah nilai profitabilitas dan solvabilitas yang kita dapatkan dari perseroan ini. Kemudian untuk review dari IPO perseroan ini kita dapatkan kesimpulan bahwa penduduk Indonesia itu berdasarkan Badan Pusat Statistik umur 0 sampai 14 tahun itu sebesar 66 juta. Adalah pasar yang besar untuk makanan snack ya, karena memang sekarang tuh anak-anak tuh sukanya makan snack ya, biasa sambil belajar, sambil kadang kita sebagai pekerja kantoran juga kadang snack tuh selalu ada di meja ya. Jadi memang pasar snack tuh tinggi sekali. Kemudian untuk dana hasil IPO digunakan untuk membangun pabrik baru, bukan bayar hutang ya, tapi untuk membangun pabrik. Maka penjualan pasti akan meningkat. Kemudian produk baru bertema snack sehat yang merupakan snack pertama di Indonesia akan meningkatkan nilai penjualan maupun nama perseroan yang akhirnya akan meningkatkan nilai saham. Nah, ini kesimpulan dari review dari IPO perseroan yang kita bahas sekarang ya Bu ya. Jadi untuk strateginya memang bagus untuk mengembangkan perusahaan ya Bu ya. Dilihat di sini juga penjualan juga meningkat, layak untuk dijadikan sebagai investasi. Tapi kalau kita mungkin tertariknya mengenai trader ya, sebagai trader, jadi untuk pembelian awal meningkat atau pembelian kedua meningkat. Nah itu yang kita incar tuh seperti itu. Kok investor sepertinya masih perlu pemikiran jangka lebih panjang lagi ya Bu. Gimana menurut Ibu? Ya, saya sebagai seorang ibu ya, saya juga ingin berkontribusi dalam produksi makanan sehat untuk anak-anak, Bu. Karena anak-anak ini sebagai generasi masa depan bangsa ya. Terus saya yakin dengan memproduksi makanan sehat, otomatis itu ikut mencerdaskan bangsa. Jadi perusahaan yang mempunyai manfaat buat masyarakat, itu pasti untuk jangka panjang akan naik nilainya. Seiring dengan kesadaran masyarakat akan manfaat makanan sehat itu, Bu. Jadi saya masih yakin dan optimis dengan saham-saham ini gitu, Bu. Jadi demikian Bu pembahasan Perspektur PT Jaya Swasta Agung Tbk kali ini, dan terima kasih Bagus atas waktunya. Terima kasih Bu Maria. Jika konten kami bermanfaat, silakan di subscribe, like, and comment channel kami. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi di channel berikutnya ya. Terima kasih.